selamat pagi, siang, atau sore untuk kamu yang sedang mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama kami dari podcast Kacang Mete. Kami cerita tentang meteorologi. Aku Faiha dan di sini aku gak sendirian nih, aku ditemani sama Kak Samuel. Halo Samuel. Halo Valma, ini kita di sini mau FGD, mau diskusi bareng sama-sama Rifki, Karen, dan juga dia. Eh, Mungkin kita langsung mulai aja ya. Oke, kita ke pembahasan pertama kita. Nah, mungkin buat bridging dulu. Jadi di sini kita mau bahas tentang dampak dari iklim, terutama dari segi presipitasi dan juga evapotranspirasi di Sumedang terhadap produksi ubi cilembu dan juga prospek-prospek lainnya. Nanti akan kita bahas. Sekarang mungkin dari yang pertama aja. Aku nih ingin tahu, jadi gimana sih iklim di Sumedang ini secara general? Nah, untuk Kabupaten Sumedang sendiri memiliki luas wilayah sekitar 155.872 hektar dan terdiri dari 26 kecamatan dengan 270 desa dan 7 kelurahan. Nah, di sebelah utara Kabupaten Sumedang ada Kabupaten Indramayu. Di sebelah selatan ada Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. Sedangkan di sebelah barat ada Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang. Dan di sebelah timur ada Kabupaten Majalengka. Lalu Kabupaten Sumedang merupakan daerah berbukit dan gunung dengan ketinggian tempat antara 25 sampai 1.667 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk rata-rata ketinggiannya, sebagian besar, artinya lebih dari 50%, daerah Kabupaten Sumedang memiliki ketinggian 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan curah hujan yang terjadi di Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 adalah 78,651 mm dengan hari hujan sebanyak 4.409 hh dengan rata-rata 6.554,25 mm dengan fluktuasi curah hujan bulanan terendah 117 mm pada bulan September dan tertinggi 18.072 mm pada bulan Desember. Nah, tadi kan Jen nih udah ngejelasin tentang iklim di Sumedang secara general ya. Nah, kalau dari aku sendiri, aku bakal ngejelasin tentang komoditas yang akan kita bahas di sini, yaitu si ubi cilembu. Nah, kalian pasti udah nggak asing kan sama ubi cilembu. Ubi cilembu itu tuh terkenal sama rasanya tuh yang manis, teksturnya yang lembut, dan biasanya emang tumbuh optimal nih di iklim Sumedang gitu. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ubi cilembu itu adalah yang pertama ada curah hujannya. Nah, curah hujan yang optimal bagi pertumbuhan ubi cilembu itu tuh karena ubi cilembu membutuhkan cukup air untuk dapat tumbuh dengan baik, namun tidak tahan terhadap genangan iklim, maka curah hujan yang tinggi selama musim hujan dapat membantu memenuhi kebutuhan airnya. Pengaruh negatif dari curah hujan yang terlalu tinggi ini namun dapat menyebabkan genangan sehingga bisa merusak tanaman dan umbinya sehingga mengakibatkan pembusukan. Selanjutnya suhu. Suhu yang optimal itu pada sekitar suhu yang hangat yaitu 24 sampai 30 derajat Celcius. Suhu yang konsisten sepanjang tahun di Sumedang ini memberikan kondisi yang stabil untuk pertumbuhan dari si ubi cilembunya. Namun pengaruh negatifnya ini suhu yang terlalu tinggi ataupun rendah dapat menghambat pertumbuhan serta mempengaruhi kualitas dari si umbi. Lalu ada kelembaban udara. Nah, kelembaban yang tinggi selama musim hujan dapat menguntungkan bagi ubi cilembu. Namun perlu diwaspadai potensi penyakit yang bisa timbul akibat kelembaban yang terlalu berlebihan. Pencahayaannya, kalau pencahayaan ubi cilembu itu memerlukan sinar matahari yang cukup untuk dia dapat fotosintesis.
Musim kemarau dengan pencahayaan matahari yang baik dapat meningkatkan proses fotosintesis dan pertumbuhan sel. Jadi kesimpulannya ya, iklim di Sumedang itu tuh sangat cocok pertumbuhan ubi cilembu. Nah, faktor-faktor yang seperti suhu udara, kelembaban, curah hujan, sama penyinaran itu dapat mendukung pertumbuhan ubi cilembu menjadi lebih optimal. Namun, perlu diperhatikan lagi bahwa musim kemarau kan bisa menyebabkan kekeringan untuk si ubi cilembunya, jadi berdampak negatif. Wah, berarti udah tepat banget nih. Karena menurut data, pola hujan di Kota Sumedang pada tahun 2019 hingga 2023 ini berbentuk M atau yang sering disebut dengan pola hujan ekuatorial. Pola hujan ekuatorial merupakan pola hujan bulanan yang khas, di mana terjadi 2 kali pola hujan maksimum dalam setahun setelah Maret atau September equinox. Biasanya, wilayah yang mengalami pola hujan ekuatorial mendapat pengaruh angin monsun yang lebih sedikit dibandingkan pengaruh insolasi atau incoming solar radiation. Ntar hilang teksnya. Hal ini didukung oleh gas matahari yang mempengaruhi cuaca dan iklim Indonesia. Pola hujan ekuatorial dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pemanasan global, sirkulasi atmosferik, dan perubahan suhu permukaan laut. Salah satu penyebab utamanya adalah penguapan air dari permukaan laut yang hangat di kawasan Khatulistiwa. Air yang terpenuhi uap akan naik ke atmosfer, membentuk awan, dan kemudian turun kembali sebagai hujan. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Nature Geoscience, perubahan dalam sirkulasi El Nino dan La Nina juga berperan dalam mempengaruhi pola ekuatorial. El Nino dan La Nina ini akan menyebabkan fluktuasi suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang pada gilirannya mempengaruhi pola hujan global, termasuk pola hujan ekuatorial. Variasi tergantung pada faktor-faktor seperti musim kemarau dan musim hujan setempat. Selain faktor umum yang dapat mempengaruhi perbedaan dan yang pertama adalah letak geografis, di mana wilayah yang berada di dekat khatulistiwa cenderung memiliki curah hujan yang lebih tinggi dari permukaan laut di kawasan tropis. Yang kedua ialah topografi wilayah, seperti pegunungan, lembah, atau dataran rendah yang dapat mempengaruhi pola curah hujan. Yang ketiga ada sirkulasi atmosfer, seperti pola angin global yang lokal, angin muson El Nino, dan fenomena atmosferik lainnya. Yang keempat ada suhu permukaan laut, dan yang terakhir ada vegetasi serta penggunaan tanah. Nah, faktor-faktor ini saling berinteraksi secara kompleks dan menyebabkan variasi-variasi. Data presipitasi, ada juga nih data evapotranspirasi. Untuk data evapotranspirasi bakal dibahas sama Samuel. Silahkan, Sam. Oke, makasih Fahya. Jadi ini adalah data evapotranspirasi. Jadi evapotranspirasi ini adalah gabungan dari penguapan air yang terjadi pada tanah, baik secara langsung sebagai evaporasi dari tanah maupun sebagai transpirasi dari tumbuhan. Nah, jadi evapotranspirasi ini dianalisis menggunakan metode Penman-Monteith. Jadi metode Penman-Monteith ini adalah rumus ilmiah yang digunakan untuk memperkirakan evapotranspirasi menggunakan prediksi-prediksi dari faktor-faktor klimatologi lainnya. Jadi dalam kami mengolah evapotranspirasi menggunakan metode Penman-Monteith ini, faktor-faktor yang berpengaruh ini yang digunakan untuk memprediksinya adalah radiasi matahari, suhu udara rata-rata, kecepatan angin, tekanan uap air jenuh dan juga aktual, kemudian kurva tekanan uap air terhadap suhu, dan juga konstantasi kronometrik kondisi klimatologinya. Bisa dilihat dari grafik yang disajikan ini, evapotranspirasi yang terjadi di Sumedang antara tahun 2019 sampai 2023 itu agaknya mengikuti dengan pola presipitasi yang tadi sudah dijelaskan. Jadi lajunya meningkat dan mencapai titik puncak pada musim-musim penghujan. Jadi evapotranspirasi ini penting karena dia akan mengukur jumlah air yang hilang karena evaporasi dan juga transpirasi tumbuhan, dan juga menentukan bagaimana pengolahan air yang benar dan juga masa penanaman yang cocok untuk komunitas ubi cilembu. Oke, mungkin itu dari untuk
untuk kondisi iklim yang ada di Sumedang. Sekarang kita lanjut. Aku nih penasaran juga gimana sih kondisi analisis petani ubi-ubi Cilembu di Sumedang? Oke, jadi buat yang ini aku izin jawab ya. Kan tadi udah dijelasin secara apa namanya klimatologi sama geografis dari si Sumedang ini. Udah sesuai yang dijelasin sama Janet sama Karen, Sumedang itu adalah sebuah kabupaten yang terletak di Jawa Barat. Daerah Sumedang ini juga terkenal dengan julukan tanah lumpung padi, sehingga pertanian di Sumedang ini menjadi sektor yang penting dalam menopang kehidupan masyarakat, khususnya di daerah Jawa Barat. Dan mayoritas penduduknya sendiri itu berprofesi sebagai petani. Untuk analisis keadaan pertanian di Sumedang ini, kita bakal tinjau menjadi dua bagian, yaitu potensi dan tantangan. Untuk potensi sendiri, Sumedang ini memiliki potensi yang besar dalam pengembangan pertaniannya karena didukung oleh yang pertama ada lahan pertanian yang luas. Jadi terdapat sekitar 31.166,8 hektar lahan sawah dengan potensi panen yang panen padi yang mencapai 74.000 hektar per tahun. Untuk komoditas ubi Cilembunya sendiri juga itu memiliki potensi panen yang mencapai 40 ton per hektar. Ekosistem yang beragam juga menjadi hal yang mendukung untuk pertanian di Sumedang seperti komoditas yang kayak padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan hortikultura. Terus dukungan pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap potensi yang dimiliki oleh pertanian di Sumedang. Nah, setelah potensi ini, selanjutnya tantangan akan dijelaskan oleh Rifki. Nah, iya, jadi di Sumedang sendiri itu ada beberapa tantangan ya untuk sektor pertanian ya. Nah, salah satu tantangannya itu mulai dari alih fungsi lahan, di mana pertumbuhan industri dan pemukiman warga di sana menyebabkan berkurangnya lahan sawah untuk petani itu mengembangkan ubi Cilembu. Salah satu tantangan yang dialami sama mereka itu adanya akses air, di mana ketersediaan air irigasi yang tidak merata, terutama di musim kemarau. Contoh nyatanya bisa kita lihat dengan mengutip sumber berita dan dari pikiran rakyat di mana El Nino yang terjadi pada tahun kemarin itu berdampak banget pada telatnya panen ubi Cilembu. Nah, selain itu modernisasi merupakan salah satu faktor tantangan yang berpengaruh nih di Sumedang. Lambatnya adopsi teknologi dan inovasi dalam pertanian mereka itu menghambat produksi ubi Cilembu mereka. Habis itu fluktuasi harga produk juga berpengaruh pada kestabilan ekonomi dan kemajuan pertanian mereka. Selain itu ada regenerasi petani di mana kurangnya minat generasi muda untuk menggeluti sektor pertanian itu menyebabkan kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan proses produksi ubi Cilembu. Nah, paling itu aja sih kalau tantangannya dari saya. Nah, aku masih penasaran deh. Dengar-dengar pada budidaya Cilembu ini hama lanas membuat gagal panen. Kalau untuk kasus seperti itu, bagaimana antisipasinya? Karena katanya hama lanas itu kan dipengaruhi oleh iklim di Sumedang. Oke, Faiha, aku izin menjawab ya. Nah, berdasarkan hasil wawancara petani di Desa Cilembu kemarin, di musim kemarau itu kan sering ada hama lanas nih. Nah, untuk antisipasinya kalau pakai alat itu sulit dan sebenarnya cukup dengan ketersediaan air yang optimal bagi pertumbuhan cilembu dapat mengatasi dan meminimalisir hama boleng yang membuat ubi cilembu rasanya pahit. Selain itu juga jika terlalu lama disimpan di luar dan terkena hama lanas ini mengakibatkan hasil panen terlalu layu. 70% dari populasi ubi akan terkena hama lanas jika ubinya kekurangan air. Dengan pemberian air yang cukup ini dan optimal, maka hasil panen ubi Cilembu 90% akan bagus. Selain itu, dengan air yang cukup dengan penyiraman yang teratur, diberikan juga pestisida. Pestisida ini membutuhkan waktu ekstra penyemprotan seminggu sekali untuk menghilangkan hama. Untuk antisipasi lainnya, agar tidak terjadi kerugian, para petani menanam ubi cilembu tambahan untuk ekstra produksi dengan menanam 1 hektar untuk mengatasi musim kemarau yang akan datang.
Nah, jika petani menanam 200 tumbak sekitar 3.000 meter persegi, cukup untuk kapasitas 1,5 inch air. Nah, sumber air yang tersedia di Desa Cilembu ini kebanyakan tersedia berasal dari hutan. Selain itu, disarankan juga jangan menggunakan pupuk kohe di musim kemarau, cukup di musim hujan saja. Hal tersebut dikarenakan pupuk kohe dapat mengeluarkan zat panas yang dapat membuat ubi cilembu rentan terkena hama. Oke, makasih Jen atas insight-nya. Eh, aku juga masih penasaran nih, kan ubi cilembu itu identik dengan rasanya yang manis ya. Nah, kenapa sih ubi cilembu itu rasanya bisa manis? Apakah ada pengaruhnya terhadap tempat dia ditanam atau mungkin dengan iklimnya? Oke, Sam. Kalau itu aku izin jawab ya. Jadi cukup sejarahnya dulu. Jadi Sumedang ini adalah penyuplai ubi terbanyak, terutama ubi Cilembu, dan juga udah ngekspor ke banyak negara. Ubi Cilembu sendiri ini berasal dari desa yang namanya Desa Cilembu. Ubi Cilembu punya rasa yang manis dikarenakan kadar tanah yang terkandung di Desa Cilembu tersebut memiliki karakter yang khas. pH tanah di desa tersebut cenderung asam dengan tekstur tanah lempung berpasir. Selain itu, terdapat juga indikasi lokasi geografis di Desa Cilembu yang membuat ubi Cilembu rasanya manis. Hal tersebut juga berkaitan antara kondisi edafik tanah dan juga iklim yang berada di Desa Cilembu. Untuk faktor eksternalnya, pemberian pupuk juga cukup mempengaruhi kualitas panen. Pemupukan yang sesuai juga merupakan kunci utama dari si ubi cilembu ini. Jadi dilakukan pemupukan selama 10 sampai 20 hari pasca tanam. Kandungan dalam pupuk juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Pertama, pada 1 minggu setelah tanam, dibutuhkan pupuk dengan kadar N yang tinggi. Lalu pemupukan yang kedua dan ketiga yaitu sekitar 45 sampai 60 hari pasca tanam dibutuhkan pupuk dengan kandungan P dan K yang tinggi. Gitu sih Samuel. Oke, makasih dia. Ini aku juga mau nanya sih tentang, aku juga mau nanya. Nah, eh, tentang iklim di Cilembu. Kalau misalnya ada perubahan iklim atau misalnya perubahan cuaca yang ekstrim terjadi di Cilembu, ada nggak sih pengaruhnya terhadap produktivitas ubi Cilembu itu sendiri? Oh, iya ada dong. Jadi perubahan iklim itu dapat mempengaruhi produksi ubi cilembu. Nah, gimana sih itu bisa terjadi? Kalau misalnya ada perubahan suhu ekstrim atau perubahan pola hujan, hal ini tuh dapat mempengaruhi pertumbuhan ubi melalui berbagai faktor seperti faktor edafik tanahnya gitu ya. Nah, kan faktor edafik tanah itu terdiri dari pH, kekerasan, kelembaban. Nah, faktor-faktor ini mempengaruhi kandungan nutrisi di dalam tanah yang bakal diserap sama ubi cilembu untuk menjadi biomasa si ubi itu sendiri. Selain itu tuh hujan yang berkepanjangan juga mempengaruhi laju fotosintesis yang dilakukan oleh ubi cilembu sehingga mempengaruhi kadar gula yang diciptakan dan mempengaruhi kualitas kemanisan ubi cilembu. Jadi keseimbangan iklim itu sangat penting buat menjaga kualitas ubi cilembu. Aku masih penasaran deh, dengan iklim Sumedang yang seperti ini nih, penjualan ubi cilembu kan pasti laku nih di pasaran. Nah, untuk pemasaran ubi cilembu ini, apakah bisa diekspor ke luar negeri dan biasanya dipasarkan bagaimana ya, agar dapat mempertahankan kualitas ubi itu tersendiri? Nah, untuk pertanyaan saya tadi, aku izin jawab ya. Jadi, 50% hasil dari panen ubi cilembu ini biasanya dijual ke pengepul-pengepul atau penjual yang ada di kios-kios ataupun toko-toko yang kecil. Nah, sisanya ini kebanyakan akan dipanen eh, untuk diekspor ke beberapa negara seperti Singapura, Cina, Malaysia, dan negara-negara tetangga lainnya. Nah, untuk mekanisme pengolahan ubi yang akan diekspor ini, pertama-tama ubinya ini akan dibersihkan terlebih dahulu dengan cara dicuci. Nah, setelah dicuci akan dikeringkan, setelah itu dibekukan terlebih dahulu agar tahan lama, lalu akan divakum, dimasukkan ke dalam plastik dan divakum.
Nantinya setelah vakuman itu akan disortir sesuai dengan ukuran dan warna-warna yang bagus serta berat yang maksimal untuk diekspor. Jadi gitu. Wah, menarik banget nih pembahasannya. Kita jadi tahu mengenai Kota Sumedang, keadaan iklimnya, dan pengaruhnya terhadap kehidupan pertanian, terutama pada pertanian ubi Cilembu. Tapi sayangnya waktu kita udah habis. Bener nggak sih, Kak Sam? Iya, waktu jualah yang memisahkan kita pada malam hari ini. Mungkin kita tutup saja ya. Terima kasih semuanya, Faya, Rizky, Karen, Janeta, dan juga dia. Berikut adalah hasil dari diskusi kita mengenai hubungan dengan klimatologi dengan produktivitas ubi Cilembu. Sekian, terima kasih.